Shalom, selamat pagi. Wah, lama sekali kita tidak bertemu ya. Saya dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Dan saya percaya semuanya jemaat juga dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Wah, pasti kita semua sudah kangen, pengen ketemu ya. Pengen ke gereja, pengen ibadah sama-sama, pengen pelayanan sama-sama. Tapi karena masih ada wabah COVID-19 ini, kita belum bisa bertemu bersama. Tetapi saya percaya bahwa nanti ada waktunya kita akan bertemu. Nah, sebab itu pada pagi hari ini saya ingin menyapa jemaat sekalian di dalam kasih Tuhan. Kita dalam pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang ingin saya sharingkan dari Ulangan pasal 32 ayat 10. Bunyinya demikian: didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Firman Tuhan pada bagian ini, Musa mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka melewati padang gurun, di mana di sana ada bebatuan yang tajam. Padang belantara, di mana di sana begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang mereka hadapi. Namun satu hal yang diingatkan Musa kepada bangsa Israel, sekalipun mereka melewati padang gurun, bahkan dikatakan padang belantara yang penuh dengan bebatuan yang tajam, tetapi mereka dijaga, dipelihara, diawasi oleh Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Musa mengingatkan mereka, ketika nanti mereka akan menghadapi lagi masalah yang lain, mereka harus mengingat bagaimana kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan mengatakan mereka adalah biji mata Tuhan. Sebagaimana kita menjaga mata kita supaya kita bisa melihat alam ciptaan Tuhan dengan baik, demikian Tuhan menjaga kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan menjaga kita. Sakaria pasal yang kedua ayat 8 mengatakan, siapa yang menjama biji mataku, menjama umatnya, menjama kita sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia menjama biji mata Tuhan. Artinya apa? Bahwa ketika kita punya persoalan dalam hidup kita, bahkan saat-saat ini kita menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena wabah corona ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha tidak dibuka lagi, tidak bisa berjalan lagi, tidak ada penghasilan, semua mengeluh, banyak yang mengalami sakit, stres. Ingatlah, kita ini adalah biji mata Tuhan yang dijaga, dipelihara, diawasi oleh Tuhan. Ketika kita mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, di mana dia menjaga dan melihara kita, kita pun jangan melupakan perintah Tuhan. Karena di dalam Amsal pasal 7 ayat 2 mengatakan, jikalau kita harus memegang perintah Tuhan, berpeganglah pada perintah Tuhan, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji mataku. Kita menyimpan firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, seperti kita menjaga biji mata kita. Sehingga firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, yang akan menuntun hidup kita saat kita menghadapi pergumulan, saat kita berada di padang belantara sekalipun. Kita tetap mengingat janji Tuhan, kita biji mata Tuhan yang dijaga, dipelihara, dibimbing oleh Tuhan. Sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, saat kita semua menghadapi kesulitan, mari ingat janji Tuhan.
Tetapi jangan lupa, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus memegang perintah Tuhan juga, memegang firman Tuhan dalam hidup kita, seperti kita menjaga biji mata kita, karena kita adalah biji mata Tuhan. Waktu kita mengalami kesusahan, waktu kita mengalami pergumulan hidup, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga, memimpin, dan memelihara hidup kita. Selamanya Dia akan pimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau menjaga, memelihara, menaungi kami. Sekalipun saat ini kami berada di padang belantara, di dalam segala kekhawatiran dan ketakutan. Sekalipun saat ini ya Tuhan kami mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin kami juga dalam keadaan sakit. Tetapi kami percaya firman-Mu ya dan amin, penyertaan-Mu ya dan amin akan memelihara hidup kami. Tolonglah kami juga Tuhan, untuk kami memegang erat-erat akan firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam hidup kami, menjaga firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami taat pada Engkau Tuhan. Kami tidak menyimpang daripada-Mu. Bahkan di dalam segala kesulitan sekalipun, kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi satu kesaksian bagi banyak orang, bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Sampai kita bertemu pada kali yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.